Salam jumpa, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemani Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini sungguh sebuah bacaan yang menantang dari Tuhan Yesus. Mungkin Anda bukan orang Farisi atau bukan orang yang punya banyak adat istiadat keluarga atau adat istiadat agama, tidak tahu. Tapi bagi saya seorang religius, ya, ini kami itu seperti orang Farisi, ya, dengan sudah memberikan diri kepada Tuhan, bergabung dengan sebuah kongregasi. Itu pengertiannya biasanya adalah kita tidak lagi menghabiskan energi atau apa yang kita punya untuk kepentingan keluarga kita, ya, untuk orang tua kita. Dan itu sudah menjadi tradisi bagi hidup religius berpuluh ratusan tahun, ya. Saya sewaktu masih dalam formasi itu sungguh bergulat dengan hal ini. Bukan karena keluarga saya waktu itu membutuhkan, tapi saudara-saudara saya yang seperjalanan itu ada beberapa yang sungguh merasakan kesulitan karena keluarganya yang miskin atau mungkin situasi dalam keluarga yang berubah, yang tadinya ada yang menanggung di keluarga tiba-tiba meninggal, sehingga tiba-tiba keluarga
membutuhkan sesuatu dan dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena aturan ya dari kongregasi seperti itu. Untunglah dalam perjalanannya, karena kami juga kongregasi MGL yang masih muda, kami memberanikan diri untuk bergulat dalam hal ini. Jadi yang tadinya posisi yang sangat ekstrim di mana tidak boleh ini itu untuk keluarga, tapi kita bisa berubah dan bergeser bahwa hukum cinta kasih, kemurahan hati mengharuskan kita, ya, kalau kita bisa membantu banyak orang lain yang membutuhkan, yang miskin, kenapa yang dekat orang tua sendiri saja kita tidak bisa memperhatikannya? Apakah supaya kita terlihat seperti sangat suci bahwa kita mengorbankan segalanya, bahkan keluarga kita korbankan, ataukah memang Tuhan memerintahkan kita menghormati orang tua, itu adalah bagiannya sebagai kita juga memperhatikan kalau mereka sangat membutuhkan bantuan. Dan Yesus berbicara sangat spesifik hari ini tentang itu. Untunglah ada perubahan, walaupun kita juga tidak berubah sangat ekstrim, ya. Lalu kita sekarang menjadi yang memberikan segala kebutuhan untuk keluarga orang tua kita, bukan itu, ya. Tetapi harus ada tension yang pas, artinya balance, ya, yang sesuai bagaimana kita bisa memperhatikan keluarga kita, tapi juga terus melaksanakan kewajiban kita, panggilan hidup kita untuk melayani umat-umat Tuhan. Ya, saya semalam membaca sebuah buku, di mana buku itu buku untuk melihat kekurangan-kekurangan daripada pelayan-pelayan, dan banyak kasus-kasus, ya, tidak hanya pastor tapi pendeta juga yang sepertinya kalau kita keluar, kita itu seperti malaikat. Wah, orang menghormati kita, pelayanan luar biasa, begitu sabarnya kita di luar, begitu murah hatinya kita di luar, ya. Tetapi kalau di dalam rumah seperti pendeta atau atau mungkin pastor yang hidup dalam komunitas, tapi kalau sudah di dalam rumah sendiri, kita seperti monster, ya, tidak sabar, suka marah dan lain sebagainya. Sepertinya dua dunia, seperti kalau kita bilang tuh Jekyll dan Hyde itu, ya. Di luar seperti apa, di dalam seperti apa. Saya pun ingat waktu masih SMA begitu, teman banyak, wah kalau di luar itu semua bilang, wah dia baik sekali dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah di rumah, ya, saya seperti seorang monster, ya. Kita tidak mau seperti itu, ya. Harus ada kita harus sama, ya, di luar dan di dalam, artinya kepada Tuhan dan kepada sesama dan juga kepada diri sendiri. Kita harus berlaku yang sama, penuh dengan cinta kasih. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, ya, dua perintah yang utama. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap pikirmu. Lalu kasihilah, perintah yang kedua yang sama pentingnya, mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang dia juga katakan, asihilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Jadi kalau kita bayangkan, itu seperti ada tiga tali yang harus kita tarik. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Bayangkan kalau satu jatuh, berarti bentuknya tidak lagi seperti segitiga, seperti Trinitas, ya kan, Tuhan Allah Bapa Putra Roh Kudus, ya. Bentuk yang sempurna itu harus, berarti semua harus ditarik, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan mengasihi diri sendiri. Kalau kita tarik itu sama kuat, dia akan jadi bentuknya bagus. Kita dipanggil Tuhan juga karena hukum Tuhan, hukum cinta kasih Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sama, dan juga mengasihi diri sendiri. Tidak bisa kita mengasihi sesama kalau kita belum berhasil mengasihi diri sendiri. Dan tidak bisa kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat. Apalagi sesama itu adalah orang yang sangat penting dalam hidup kita, seperti orang tua kita. Mengapa kita mengasihi yang jauh-jauh, ya, tapi yang dekat-dekat
kita lupakan. Itu yang Tuhan Yesus katakan hari ini. Mari kita mohon Roh Kudus-Nya, karena untuk menarik 3 tali cinta kasih ini tidak mudah. Harus diperlukan konsentrasi, fokus, dan harus ditimbang bagaimana balance-nya supaya tidak terlalu tegang atau ada yang kendor, ya, supaya menjadi sempurna. Dan hanya dalam Roh Kudus, Roh cinta Allah, kita bisa mempunyai kekuatan, keberanian untuk mengasihi Tuhan, sesama, dan diri sendiri sesuai dengan yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan, contoh dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah cinta sejati. Semoga namanya dimuliakan. Amin.